seorang perempuan berani speak up, berani berbicara terhadap apa yang dirasakannya, terhadap pelecehan-pelecehan yang terjadi pada dirinya, disitulah muncul korban-korban lainnya. Dan ternyata jadi rumah sel si pelaku pelecehan ini tidak hanya melakukan terhadap kader kami, tetapi ada korban-korban lainnya dari jodis ini. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Sekali lagi kawan-kawan, shalom, selamat siang untuk kita semua. Merdeka, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Hadirin yang kami hormati, bentuk pelecehan yang dilakukan oleh kader PDIP Perjuangan menggambarkan PDIP adalah suatu partai yang gagal. Kenapa kami katakan gagal? Karena PDIP tidak mampu mengkaderisasi kader-kadernya dengan baik. Ini merupakan bentuk kegagalan partai karena ia memelihara kader-kadernya yang melakukan bentuk pelecehan, penindasan terhadap harkat dan martabat perempuan, kawan-kawanku. Kader-kader PDIP Perjuangan yang masih liar berkeliaran di mana-mana melakukan pelecehan merupakan bentuk kegagalan dari PDIP Perjuangan itu sendiri. PDIP Perjuangan telah gagal untuk merepresentasikan dan juga menghidupkan nilai-nilai moral etika politik di bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, kawan-kawanku sekalian. Pada tanggal 4 Desember, kawan-kawanku sekalian, dengan gagah dan berani, Ibu Puan Maharani, salah satu kader PDIP Perjuangan, salah satu perempuan yang patut dicontohi oleh perempuan seluruh Indonesia, mengetuk palu sebagai bentuk pengesahan terhadap RUU TPKS menjadi undang-undang, kawan-kawanku sekalian. Dan ini merupakan menjadi sebuah momentum bagaimana PDIP Perjuangan mengangkat topi, membusungkan dadanya, menunjukkan keberanian kepada publik bahwa kami berpihak terhadap perempuan sebagai bentuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Tapi bagaimana faktanya? Nyatanya sebalikan. Faktanya adalah kader PDIP Perjuangan itu sendiri yang melakukan pelecehan seksual. Berarti PDIP Perjuangan ini belum tuntas. Ada yang tidak beres di dalam internal tubuh PDIP Perjuangan itu sendiri. Dia dengan gagah mengesahkan undang-undang TPKS, tetapi kader-kadernya sendiri tidak diberikan ajaran etika moral yang sebagian merupakan bentuk dasar bagaimana membangun kader-kader yang berintelektual, bernilai, dan memiliki moral etika yang bagus yang patut dicontohi oleh seluruh masyarakat Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Pada tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Hari Ibu ini bukanlah memperingati Hari Ibu-ibu sebagai wanita dewasa, ibu-ibu yang melahirkan, tetapi merupakan bentuk peringatan terhadap perjuangan, pergerakan dari kaum perempuan, kawan-kawanku sekalian. Tetapi bagaimana kader PDIP Perjuangan tidak mampu memberikan contoh, bukan merupakan role model yang patut dicontohi oleh masyarakat Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Kita juga perlu menggarisbawahi bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh kader PDIP Perjuangan merupakan bukti bahwa kader itu sendiri tidak menghormati pimpinan Anda yang merupakan perempuan. Pimpinan PDIP Perjuangan adalah perempuan. Tokoh yang digaung-gaungkan dan dibanggakan oleh PDIP Perjuangan adalah perempuan, Ibu Puan Maharani. Tetapi kader yang melakukan pelecehan merupakan bentuk bahwa kadernya itu sendiri tidak menghormati Ibu Puan dan Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan tertinggi dari PDIP Perjuangan itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Bukankah kami juga dengan gagah mengatakan bahwa kader ini melecehkan pimpinan tertingginya sendiri? Dia mampu melecehkan perempuan, berarti dia juga mampu mengangkangi pimpinan dari partainya sendiri. Ini merupakan PR bagi PDIP Perjuangan itu sendiri. Kita harus mengakui, kawan-kawanku sekalian, arogansi kekuasaan dari para politisi-politisi kita ini memang sangat bobrok, kawan-kawanku sekalian. Arogansi kekuasaan mengatasi semua etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar bagi politisi-politisi, kawan-kawanku sekalian. Kita harus mengetahui bahwasannya etika politik itu harus dihidupkan di atas segala-galanya.
Jangan pernah kalian itu arogansi dengan kekuasaan yang kalian miliki. Siapa yang memberi kalian kekuasaan kalau bukan rakyat? Siapa yang memberi kalian kekuasaan kalau bukan perempuan itu sendiri? Siapa yang melahirkan kalian kalau bukan dari rahim mulia dari wanita-wanita Indonesia, kawan-kawanku sekalian? Kalian tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan itu lahir dari rahim-rahim perempuan, tetapi bagaimana kalian gagal menghidupkan ini di dalam kadar-kadar kalian sendiri. Perlu ini digarisbawahi. Bentuk pelecehan yang dilakukan oleh kader PDIP Perjuangan menggambarkan PDIP Perjuangan gagal total. PDIP gagal. PDIP Perjuangan gagal total melahirkan dan menghidupkan nilai etika moral di atas dari segala arogansi kekuasaan terhadap politisi-politisinya, kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat hormat, kalau kalian PDI Perjuangan masih memiliki suatu kehormatan, maka bukalah pintu kalian selebar-lebarnya untuk mengundang kami ke dalam melakukan dialog dan menjawab segala tuntutan-tuntutan kami untuk mencabut secara tidak dengan hormat kader kalian yang menjadi DPRD di Serang bagian barat. Kalian harus mendengar ini. Sudah 1 jam lebih kami berorasi di luar, tetapi kalian di dalam masih duduk pangku tangan dan tidak keluar berani untuk menjawab segala tuntutan-tuntutan kami yang ada di luar. Ini merupakan suatu bentuk gambaran kebodohan, keangkuhan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Arogansi kekuasaan menjadi suatu hal yang kalian agung-agungkan dibandingkan dengan etika dan nilai moral, nilai Pancasila. Tokoh utama yang menjadi citra dari PDI Perjuangan yang kita muliakan, Bapak Promotor kita Insinyur Soekarno, selalu menghidupi nilai-nilai Pancasila yang salah satu poinnya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapakah rakyat itu kalau bukan salah satu di dalamnya adalah perempuan itu sendiri? Tetapi bagaimana apakah kalian tidak menghidupi nilai-nilai Pancasila itu? Saya pertanyakan kepada PDI Perjuangan ini. Kalau kalian berani mengatakan bahwa kalian menghidupi nilai-nilai Pancasila, maka seharusnya kalian menghidupkan nilai-nilai etika, moral politik terhadap politisi-politisi kader kalian. Makanya kami sedikit memberi atensi khusus kepada partai-partai ini. Jangan pernah kalian memilih kader-kader yang hanya dilihat dari kekuasaan, power, money yang dimiliki. Tetapi seharusnya ini merupakan satu rombakan secara keseluruhan bagi partai-partai di seluruh negeri ini, supaya mengutamakan intelektualitas, moral, etika di atas segala-segalanya, kawan-kawanku sekalian. Demikian orasi politik saya mewakili perempuan-perempuan yang sekarang ini menjerit dan selalu memperjuangkan kekuasaannya. Hidup perempuan! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Sekali lagi saya ingin kobarkan semangat kawan-kawan jangan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Baik, terima kasih kepada saudara kita yang telah memberikan orasi politiknya pada hari ini. Mungkin saya mengundang teman-teman perempuan yang sudah berada di lokasi titik pada hari ini untuk bisa naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan orasinya pada sore hari ini. Saya mengundang teman-teman dari Kohati HMI cabang Jakustara. Sebelum itu saya memberikan kesempatan kepada Sri Kandiana untuk memberikan kita sebuah puisi. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Polisi. Selamat siang pejabat polisi, pejabat partai politik PDIP Perjuangan. Sebagai bentuk penolakan keras terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan, saya akan membacakan puisi yang berjudul Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan. Mengintai perawan Zuti dalam
Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ana, Saudari bahwa kesuksesan itu terlahir dari seorang perempuan. Visi-visi yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi agar Bapak dan Ibu dari partai PDIP yang katanya partai yang culik ini ketahui bahwasannya oknum daripada partai ini, yakni kalau dari tadi teman-teman saya, rekan-rekan juang saya menyebutnya dengan inisial, tetapi bagi saya pelaku tidak pantas untuk disembunyikan identitasnya. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Pelaku yang bernama Jadis Rumah Soal yang menjadi DPRD dari wilayah Serang bagian barat ini telah melecehkan kader kami, dan hari ini yang bergerak bukan cuma berada di ibu kota, bukan hanya berada di ibu kota, tetapi agar Bapak Ibu ketahui bahwa teman-teman kami, rekan-rekan seperjuangan kami yang berada di kota Ambon sudah bergerak menuju DPD PDIP, tetapi hasilnya adalah Saudara Jadis Rumah Soal telah dipanggil secara kelembagaan partai sebanyak 3 kali, tetapi tidak mengindahkan sama sekali pemanggilan dari partai. Bahkan panggilan yang ketiga yang dilakukan dari partai terhadap Saudara Jadis Rumah Soal, untuk yang ketiga kalinya Saudara Jadis Rumah Soal malah berkaraoke riang bersama dengan para pemimpin-pemimpin di Maluku. Ini adalah membuktikan bahwa pelaku menganggap remeh kasus pelecehan seksual. Pelaku dengan sengaja, dengan senang melecehkan kader kami. Ini tidak bisa kami biarkan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, kami memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada PDIP untuk membicarakan masalah. Untuk itu saya mengundang Kohati dari HMI Cabang Jakarta untuk naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan orasinya. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan saya hormati Ketua Umum Cabang HMI Cabang Jakarta Pusat Utara, yang saya hormati Ketua Umum KMPI Cabang Jakarta Pusat, dan yang saya hormati teman-teman Cipayung Place yang hari ini turut hadir dalam aksi kita di hari ini. Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan, yang kita ketahui bersama bahwasanya Dewan PDIP yang seharusnya memimpin, mengayomi masyarakat, namun lagi-lagi kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu seorang kader dari PDIP tersendiri melakukan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, di mana saudari kami yang berinisial CR, yang kita ketahui bersama bahwasanya pelaku yang berinisial JR atau Jadis Rumah Soal telah melakukan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, terhadap kader saudari kami dari PMPI Cabang Jakarta Pusat. Saya di sini perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat Utara mengutuk secara keras tindakan Jadis Rumah Soal. Karena saya berdiri di sini sebagai seorang kaum perempuan, di mana kaum Bapak Jadis tersendiri dilahirkan dari rahim seorang perempuan, namun lagi-lagi seorang Jadis Rumah Soal melakukan pelecehan seksual terhadap kami kaum perempuan itu sendiri, di mana kita ketahui bersama bahwasanya Bapak Jadis Rumah Soal fraksi DPD Perjuangan yang berasal dari Kabupaten Serang bagian Barat, fraksi PDI Perjuangan melakukan kekerasan seksual terhadap kader kami, saudari kami yang berinisial CR. Tindakan dari Bapak Jadis tersebut lagi-lagi mencoreng nama baik kami sebagai kaum perempuan. Kepada rekan-rekan juang sekalian, hasil dari diskusi di atas adalah PDIP mengecam keras
tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan ini yang berasal dari fraksi PDIP, dan anggota dewan ini sudah menciderai partai dan juga memperburuk nama partai dan akan ditindaklanjuti oleh partai. Dan sekali lagi kami menunggu secepatnya untuk hasil dan informasi-informasi. Jika tidak, kami akan turun lagi dalam aksi jilid kedua. Dan teman-teman sekalian, rekan-rekan juang sekalian yang saya hormati, teman-teman dari PMKRI cabang Jakarta Pusat, Utara, Timur, dan juga teman-teman Ketua SEMI dan rekan-rekan, Ketua HMI cabang Jakarta Pusat, Utara, dan rekan-rekan. Selesai sudah aksi kita pada sore hari ini. Sekali lagi perjuangan kita tidak hanya sampai di sini, karena kita akan tetap kawal janji dari para pimpinan PDIP yang tadi kita ketemui, dan juga kita akan tetap kawal proses-proses hukum yang ada di Mabes Polri.